Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Haji Hari Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari Jombang. Kemudian yang saya hormati Bapak Dr. Jasminto, Magister Pendidikan Islam selaku Dekan Universitas Hasyim Asy'ari Jombang, dan yang saya hormati kepada Bapak Dr. Haji Hanifudin, Magister Pendidikan Islam selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran. Hari ini saya akan mempresentasikan meta imajinasi saya yang berjudul media pembelajaran era konvensional. Media pembelajaran masa konvensional, yang pertama ada papan tulis. Pembelajaran di kelas terjadi karena ada interaksi dan komunikasi antara siswa dengan pendidik dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Di dalam kelas diperlukan sebuah media untuk menyampaikan materi. Papan tulis merupakan salah satunya. Pemanfaatan papan tulis tidak hanya di lingkungan sekolah, melainkan juga ada di rumah sakit, kantor-kantor, lembaga-lembaga pendidikan, bahkan keluarga. Sekolah sering menggunakan papan tulis untuk memberikan penjelasan mengenai materi yang diberikan. Papan tulis selain berperan sebagai media pembelajaran, juga dapat dikatakan sebagai alat pembelajaran serta alat bantu belajar, karena papan tulis merupakan media penyampaian informasi atau materi pembelajaran. Begitu pentingnya keberadaan papan tulis sehingga media yang satu ini tetap ada di ruang kelas sampai sekarang. Sayangnya sering sekali papan tulis yang telah menjadi ikon dari suatu kelas malah sering dibiarkan begitu saja, tidak kita manfaatkan, atau mungkin kita sering memanfaatkannya namun hanya sekedar kita isi dengan berbagai coretan, gambar, atau kata-kata yang justru malah semakin membuat bingung peserta didik. Secara umum, papan tulis dapat digunakan antara lain yaitu untuk menulis pokok-pokok keterangan guru dalam mengajar secara klasikal. Kemudian yang kedua, menuliskan rangkuman pelajaran dalam bentuk ilustrasi bagan dan gambar sederhana. Lalu ada kelebihan dan kelemahan papan tulis. Yang pertama, kelebihan papan tulis adalah digunakan di segala jenis tingkat lembaga pendidikan. Yang kedua, mudah untuk mengawasi keaktifan kelas. Lalu yang ketiga, lebih ekonomis karena mudah untuk ditulis dan dihapus kembali dan dipakai berkali-kali. Lalu yang keempat, bila perlu guru dapat mempersiapkan terlebih dahulu tulisan di papan tulis, kemudian mengembalikannya atau menutupnya dengan tirai hitam. Lalu masuk ke sisi kelemahan. Yang pertama yaitu apabila guru terlalu lama menulis papan tulis, maka aktivitas para peserta didik tidak terawasi atau tidak terkondisi. Lalu yang kedua, debu dari kapur papan tulis dapat terhirup guru dan dapat mengganggu kesehatan dan menyebabkan polusi. Lalu yang ketiga, bagi seorang guru yang tulisannya kurang bagus, maka akibatnya akan kurang dapat dipahami oleh peserta didik yang mereka ajar. Media pembelajaran yang kedua ada papan tulis warna. Seiring dengan perkembangan zaman, muncullah sebuah papan tulis berwarna putih. Papan tulis putih adalah papan yang terbuat dari triplex melaminata formica yang memiliki permukaan halus dan licin. Papan tulis ini banyak digunakan sebagai sarana kegiatan pembelajaran di kelas. Papan tulis ini telah lama menggantikan papan tulis hitam karena dianggap lebih bersih dan modern. Beberapa ahli memberikan pendapat mengenai optimalisasi penggunaan papan tulis, menyatakan langkah-langkah penggunaan papan tulis agar optimal adalah dengan menyajikan yang pertama, informasi dengan sistematis, lalu yang kedua, ide-ide yang masih belum jelas, dan yang ketiga, isi pelajaran dengan detail. Yang keempat, informasi yang mudah dipahami, dan yang kelima adalah informasi bersifat menarik dan bermakna. Selain itu, hendaknya membagi papan tulis menjadi 3 bagian, yaitu 20% sebelah kiri, 60% di tengah, dan 20% sebelah kanan. Pendapat ini menyimpulkan bahwa agar papan tulis optimal penggunaannya, maka hendaknya menyajikan informasi dengan sistematis, jelas, detail, dan mudah dipahami, menarik, dan bermakna, serta membagi papan tulis menjadi 3 bagian. Lalu yang ketiga ada display, yakni media pembelajaran atau fasilitas yang sama diperlukan oleh setiap kelas. Paling tidak satu sekolah itu memiliki satu buah display. Bermula dari tempat menempelkan catatan-catatan yang menarik tanpa mengandung nilai pendidikan, kemudian perkembangan selanjutnya sesuai dengan kemajuan dalam ilmu pembelajaran.
Papan buletin atau display ini disintegrasikan dengan program pendidikan di sekolah. Alat ini menjadi tempat bagi guru dan siswa melakukan proyek kerja. Melalui alat ini dapat dilihat filsafat belajar penggunaan alat peraga dan kurikulum yang dianut oleh sekolah. Oleh sebab itu, umumnya sekolah yang model mempunyai papan ini, tujuan papan display adalah sebagai tempat menjelaskan peristiwa-peristiwa, peraturan-peraturan sekolah, dan daftar-daftar, serta informasi-informasi lainnya. Selain itu juga mendorong minat siswa dalam pekerjaan sekolah dan memajukan hubungan masyarakat yang baik. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan papan display yang merupakan ciri-ciri khusus dalam implementasinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menempatkan papan display di ruang atau di depan kelas, di depan kantor, di setiap bagian, di dekat tangga, di jalan keluar masuk ruangan. Lalu yang kedua adalah konstruksi umumnya, entah dari kayu dan lain-lainnya. Lalu yang ketiga ada cahaya. Kalau bisa papan ini harus tersorot cahaya matahari atau lampu sorot. Lalu yang keempat, luas papan buletin atau papan display harus sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang kelima, ada alat-alat dan perlengkapan di dekat situ seperti gunting, pisau, mistar, kompas, pulpen, tinta, dan lain-lainnya. Lalu yang keenam, ada improvisasi dapat dilakukan di dinding-dinding dan lain-lain jika tidak punya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang tidak mengenakan, mohon maaf sebesar-besarnya. Rusa lari ke padang datar, harimau datang untuk mengejar. Jika ingin tambah pintar, tentu kita harus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.